Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Ta'ala. Salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada bagi acara dan review, para operator, para pemirsa di Facebook maupun di Zoom. Semoga kehidupan kita senantiasa dibimbing dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, keluarga kita, dimanapun berada yang sedang bertugas. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan di ayat 5 surah Al-Qasas surat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 ini merupakan informasi dan janji bahwa orang-orang yang lemah, yang dilemahkan, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang diambil hak-haknya, orang-orang yang dirampas kebebasannya, orang-orang yang mendapatkan perlakuan buruk di suatu masa, itu akan mendapatkan hak-haknya kembali. Dan sengaja memang dipersiapkan Allah secara langsung. Jadi kalau kita itu merasa ditolimi, merasa ini dan benar-benar secara kasat mata dan ini dilihat memang demikian, ya tunggu saja. Tamunna itu namunna alladzina fil ardi wa naj'al ma'immatan. Jadi pertama dikuatkan, yang kemudian yang kedua dijadikan pemimpin, jadi bos, jadi imam. Ini orang yang di depan, terkemuka. Yang ketiga mendapatkan warisan. Warisannya apa? Macam-macam. Warisannya itu macam-macam, bisa berupa material maupun yang lainnya, baik yang berupa fisik maupun yang non fisik. Walaupun ayat ini untuk bangsa Israel, tapi secara universal semua orang. Jadi kalau kalian merasa terzalimi, dan sungguhnya ingat bahwa suatu saat pasti akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun di dunia tidak dapat, maka di akhirat pasti dapat. Syaratnya adalah ikhlas. Syaratnya hanya kepada Allah. Semuanya syaratkan tawakal, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita berusaha, sambil kita bagaimana bisa bekerja, dan terutama adalah bagaimana kita dalam setiap pekerjaan itu boleh bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan yang terjadi. Kemudian di ayat 6 Allah memberikan kedudukan di bumi. Selanjutnya kami memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama kepada bala tentaranya yang selalu mereka takutkan daripada mereka. Di bangsa Israel itu sendiri yang sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan di antara mereka. Indonesia itu kenapa sih kok didolimi sampai 350 tahun? Ya, karena di antara orang Indonesia sendiri banyak pengkhianat, pejuang banyak, ya, para syahid banyak, para mujahidin banyak, tapi masih banyak juga yang menjadi pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena kebutuhannya dipenuhi. Karena apa? Karena diberi kedudukan, sehingga melanggengkan kekuasaan Belanda,
atau penjajah yang saja 350 tahun. Mestinya kalau Indonesia ini tidak ada para pengkhianat, tentu sudah lebih dulu merdeka, tidak sampai ratusan tahun. Artinya ayat ini bukan kok tidak berlaku bagi kita, ya berlaku. Ketika saatnya proklamasi, ya akhirnya Indonesia merdeka. Walaupun beberapa tahun berikutnya masih belum diakui. Bahkan Belanda sendiri baru hari-hari ini mengakui bahwa dan minta maaf atas penjajahan yang dilakukan. Di ayat 7, kalau tadi ayat 6 tadi diberikan Fir'aun dan bala tentaranya itu diberikan kemudahan-kemudahan dan senantiasa menjadikan orang lain terpelongo, ya, mati terpelongo, melongo ngerti, terkejut, shock, terkagum-kagum. Karena apa? Merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, melihat kondisi Allah memberikan siksa itu di depan mata, ya. Misalnya kamu pernah dikejar yang lebih senior, ya, terus yang mengejar kamu itu kebergong, terjatuh, perasaanmu gimana? Kamu dikejar-kejar, ya kakakmu, ya, atau teman yang lebih senior. Ternyata kemudian setelah ngejar kita diantem, dia terjerembab, jatuh kesandung atau apa, sehingga tidak jadi mengejar kita. Perasaanmu gimana? Seneng dah? Seneng, ya? Terus ngomong apa? Syukurin, ya, kapok, betul enggak? Nikmat yang terindah itu, ya. Syukur, kapok pun, ya. Orang pernah menyakiti kita, kemudian kita tahu di depan kita dia sakit atau mengalami kesulitan, ya. Syukur, rasain, kon bisa nih kan, ya. Aku pernah jumpritan. Nah, waktu dikejar-kejar, terus koncone sing ngejar awak ndek malu tiba, ya. Langsung kena mbek inyi-inyi ngene, ya. Niku nikmat orang bangsa Israel melihat Fir'aun ditenggelamkan itu di depan matanya. Rasanya lega hati ku sak sum-sum. Senangnya itu. Itu di antara nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh bangsa Israel. Nabi Musa melihat lawannya dan tanpa daya, tanpa bisa menolak bencana yang terjadi pada mereka. Ada kalau seandainya itu menolong, bisa enggak? Bisa. Tapi enggak menolong, bapak wes. Setiap hari mereka dicambuk, disiksa, dikasih makan, dipekerjakan, dihinakan, direndahkan martabatnya, kemudian tiba-tiba dia tenggelam di depan matanya, ya rasain, syukurin gitu. Dan selanjutnya mereka menang, wa numakkina lahum fil ardi. Oke, di ayat 7 kembali pada cerita awal separuh dari surat Al-Qasas itu. Mereka ada kekhawatiran yang besar kepada Fir'aun wa Haman dan bala tentaranya, pasukannya, karena masing-masingnya mempunyai kebijakan yang tidak bisa dihindarkan. Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada Ummi Musa. Wahyu ini karena wahyu itu hanya khusus untuk para nabi rasul, maka standarnya bukan wahyu, tetapi apa? Ilham. Ya. Kalau wahyu khusus nabi rasul, kalau orang biasa namanya ilham.
bisa juga ma'unah, ya, bisa juga irhas. Yang macam-macamnya berbeda untuk satu dengan yang lainnya berdasarkan tingkatan yang berbeda. Nah, disitulah kebesaran keagungan Allah SWT memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa agar menyusui. Dan ketika menyusui ada rasa kekhawatiran yang memuncak, ada ini, maka Allah perintahkan untuk fa'alqih fil yammi, ya, lemparkanlah, kentirkanlah, hanyutkanlah Musa ke dalam sungai itu. Dan janganlah kamu takut, jangan dan iki. Nggak usah takut, nggak ada sesi, nggak usah risau, karena sudah dirawat oleh Allah. Dan beberapa peristiwa yang kemudian menunjukkan bahwa memang Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kaumnya Nabi Musa tidak semua mengetahui. Ya, terima kasih. Karena waktunya habis, saya pikir cukup. Saya kembalikan moderator lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.